Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Di mana di sesi pertama ini fokus kita akan lebih ke Bitcoin, Ethereum, dan macroeconomics. Seperti yang kita bisa lihat di sini dalam 24 jam terakhir market ngedam sebesar 5,1%. Dengan total market cap mencapai di 3,46 triliun US dollars dan Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,82%. Artinya apa? BTC koreksi, altcoins terjun payung sayangnya ya. Ada beberapa yang sampai double digit bahkan ya. Ya sudah, ya mungkin ini juga penyebab dari memang liquidity belum cukup juga, yaitu secara balance sheet. Nah tetapi menurut gua trigger utamanya bukan itu ya, karena balance sheet naik itu dari kemarin-kemarin. Trigger utamanya adalah ini nih, Donald Trump ya, di mana meme coins official dia ya, ini kebayang gak sih presiden US bikin official meme coins. Kacau ya. Nah ini menarik banyak sekali dana. Kenapa? Karena token si Trump ini sampai ke ranking 19. Kebayang nggak? Baru rilis di tanggal berapa nih? Rilis di tanggal 17 Januari. Hari ini di tanggal 20 dia ranking 19 di CMC dengan market cap sebesar 9,1 miliar USD. Wah gila ya. Dulu gue nganggap PP aja udah gila ini ya. Ini sekarang Trump lebih sinting lagi. Dan dalam 30 hari terakhir ini basically 5x begitu ya. Nah ini banyak yang merasa bahwa si Trump ini menarik banyak liquidity dari market. Ya iyalah ya, tiba-tiba ada satu meme coins market capnya nyaris 9 miliar gitu ya. Atau oke lebih tepatnya 8,9 miliar ya. That's crazy gitu. Dan make sense gak ini tiba-tiba membuat market jadi ketarik liquidity ke sini? Yes. Dan juga bukan cuma si Trump ya. Solana juga gila jadinya. Ini Solana tuh dia basically dalam 20 hari terakhir tuh nambah 20,88. Dalam beberapa hari ke belakang tuh peningkatannya sinting juga ya. Terutama pada tanggal 18 Januari dia nge-pump 19,05%. Itu sehari setelah si Trump ngerilis si meme coinsnya begitu ya. Jadi yang menurut gua sih penyebab utamanya banyak yang ketarik ke sana begitu ya. Nah, tapi di waktu bersamaan juga kita tidak bisa tutup mata bahwa ya ada juga mungkin ya ini nih ya, ada juga efek dari si Trump di mana akan dilantik begitu, dan dibahas juga sedikit di sini ya. Ini berpotensi untuk buying the rumor and selling the news begitu. Walaupun tidak ini ya, tidak mengecilkan kemungkinan bahwa jangan-jangan nanti new all time high lagi nih. Bisa aja, tidak ada yang tidak mungkin ya. Tapi dari data yang kita punya lebih sering kalau hype-nya besar seperti sekarang, ya bisa terjadi buying the rumor and selling the news begitu. Kita udah ngomongin beberapa kali sebelumnya. Sekali lagi kita tekankan, bukan kita ngomong bahwa udah nih pasti bakal ngedam. Bukan sekali lagi ya. Kita bukan ngomong ini bakal ngedam, bukan. Tapi gua menyatakan bahwa kita harus hati-hati. Karena hype dari si Trump naik ini udah beberapa hari ke belakang nih ya, dari sinilah ya. Dari sini tuh berarti udah sampai 10 hari ke belakang. Begitu, rally. Nah, sekarang mulai ada pelemahan nih. Apakah ini pertanda bahwa ya akan terjadi buying the rumor and selling the news ya, seperti di masa-masa dulu halving ya. Di halving masih ada rally dulu sedikit sih sebenarnya. Itu kan tanggal 20 April seingat gue ya. Di sini ya. Nah, tanggal 20 itu masih ada rally dulu Nah, udahnya lower low. Jadi gini, bisa aja nggak langsung gitu ya. Jadi nunggu beberapa hari dulu. Bahkan seringnya nggak langsung sih ya. Halving nih, tanggal 20 rally dulu dikit, lower low ya. Lalu di sini ETF spot ya. ETF spot tuh di sini nih. Ya, di tanggal 10 Januari saya ingat gua ya. 10 Januari ada rally tipis 1,21%, udahnya besoknya koreksi tipis dan udahnya lusanya ngedam. Jadi nggak harus hari itu juga gitu, enggak ya. Tapi kalau sampai market nggak kemana-mana, ada sideways sedikit atau bahkan rally-nya itu tidak sesuai harapan orang-orang begitu. Karena kan ekspektasi orang-orang sekarang apa? Ekspektasi orang-orang adalah wah Trump kepilih bakal doom begitu ya. Orang-orang awam banyaknya seperti itu. Tapi ya, kalau lihat sendiri banyaknya untuk orang-orang yang sudah lama di market banyak yang takut ini buying the rumor and selling the news gitu. Nah jadi kebayang kalau sampai dalam beberapa hari ke depan anggap rally, tapi rally-nya tidak ini nggak sebesar ekspektasi orang, mengecewakan. Apa yang terjadi? Bisa terjadi koreksi karena orang panik ngerasa bahwa wah kok nggak ngepam nih, udah deh gue tutup posisi. Nah itu
di balik layar dari buying the rumor and selling the news. Jadi kita lihat nih, setelah tanggal sebenarnya di kita tanggal 21 karena gini, ini kan jam 12 siang ya, 12 siang di Eastern Time. Begitu itu berarti di New York lah ya, jam New York ya. Nah, itu perbedaannya 12 jam. Jadi jam 12 siang di tanggal 20 Januari ya, berarti nanti kita rasakan nanti jam 12 malam ya, 12 malam hari ini pergeseran dari tanggal 20 ke tanggal 21. Begitu ya. Nah, jadi buat lo yang mungkin punya posisi futures dekat-dekat jam segini ya, dekat-dekat jam 12 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi. Begitu. Atau kalau bisa lebih awal sedikit, just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan. Begitu. Ya. Itu aja sih. Pokoknya ini ini reminder terakhir karena nanti subuh akan terjadinya. Berarti ya mungkin DCWT sesi dulu gue ingetin lagi lah ya, takut ada yang lupa. Gue ingin sebanyak mungkin orang hati-hatilah begitu ya. Sekali lagi, jangan tergoda untuk ngelong ataupun nge-short. Karena ada aja gitu yang kemarin berpikir seperti ini. Gue akan bikin video spesifik mengenai buying the rumor and selling the news. Gue bahas bahwa hati-hati nih, ada potensi bisa buying the rumor and selling the news. Ada yang selalu mikir gini, oh berarti kita short ya bang, soalnya market pasti ngedam. Bukan itu ya. Justru kita itu harus menjaga resiko kita dengan jangan membuka posisi yang over leverage. Jangan ngebuka long kegedean, jangan ngebuka short kegedean. Dan jangan all in gitu ya. Ada aja terus yang berpikir, wah ini kan si Trump bakal naik nih. Udah kita all in di sini. Nanti dia ngepam nih, kita TP dikit-dikit. Ya kalau ngepam, kalau enggak gimana? Gitu loh. Ya, jadi lagi-lagi reminder ini adalah untuk orang-orang tidak gila-gilaan berharap bahwa nanti jam 12 subuh ya, 12 subuh ke tanggal 21 pergeseran itu akan membuat market gila-gilaan. Enggak. Ya, jangan berharap seperti itu ya. Jangan berharap seperti itu, stick with the plan aja, DCA gitu ya. Oke, nah selanjutnya kita malah baru ke TA nih ya. Tadi karena ngomongin langsung Trump begitu. Dan sentimen altcoins banyak yang ketarik, liquidity-nya sama si Trump ini cukup banyak ya. Banyak yang komen di bawah juga. Wah, hancur nih gara-gara Trump ya. Ya ada benernya juga karena langsung ya setelah si Trump ini boom dan ya ini nggak main-main ya, langsung kayak 8,9 miliar USD. Lu coba kalikan 16.317, bukan 17. 16.300 kalikan 8,9 miliar. Wow, gede banget ya, luar biasa ya. Nah ya make sense sih kalau orang ngerasa bahwa liquidity-nya tuh ketarik ke sini dan juga ketarik ke Solana. Begitu ya. Oke, balik lagi ke TA. Untuk ke TA kita bisa lihat di sini kondisi Bitcoin daily close sedikit ya banget di bawah dari struktur. Nah, kalau gini gimana, Bang? Kalau tipis, daily close-nya tuh tipis ya. Cuma beda kayak 10 bahkan 100 gitu ya. Nah, itu kadang-kadang bisa false signal begitu ya, atau ya kalau di sini konteksnya mungkin kayak bear trap begitu ya. Jadi kita lihat aja sampai besok deh jam 7 pagi apakah daily close dari Bitcoin di atas lagi nggak dari 101.000 lebih 247. Kalau di atas berarti udah itu ketok palu fake out begitu ya. Nah, di waktu bersamaan kemarin pun Bitcoin reject oleh 106,238. Jadi sekali lagi ya, walaupun dengan fundamental dan lain-lain ya, tetap TA itu works begitu ya. Lu bisa lihat sendiri di sini dia rejectnya bersih tepat di struktur yang kita bahas kemarin-kemarin gitu ya. Oke, jadi untuk Bitcoin ya overall sih sebenarnya secara struktur masih doing good ya, masih oke. Yang menjadi resiko sekali lagi adalah ya ini si Trump saat dilantik ada possibility bisa buying the rumor and selling the news. Jadi gua mungkin udah sampai berbusa ngomongnya, hati-hati please. Akumulasi DCA nggak masalah, terus aja lakukan. Yang jangan itu adalah lu ngebuka posisi futures yang berlebihan. Itu posisi futures yang spekulatif murni. Begitu berharap ini ngepam atau ngedam. Begitu ya, karena kalau udah kayak begitu apa bedanya sama lu judi bola begitu ya. Lu pilih tim A, tim B ya sama, ini lu pilih tim short, tim long. Begitu berharap sehari kaya, nggak bisa seperti itu ya. Oke, next economic calendar hari ini nggak ada apa-apa ya, sesuai dengan pembahasan hari Minggu kemarin kita sudah bahas bahwa minggu ini cukup aneh ya. Senin, Selasa, Rabu libur ya, Kamis, Jumat aja yang ada begitu. Jadi cuma 2 hari saja di minggu ini ya. Ya itu kurang lebih gambarannya untuk
si economic calendarnya. Selanjutnya kita akan masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan sekali lagi TCI tidak pernah minta dan tidak akan pernah minta uang dari lu. Ya, jadi hati-hati kalau ada yang mengaku-ngaku dari TCI, minta duit buat VIP lah, minta duit buat titip dana lah, itu semua scam. Hati-hati ya. Dan selain itu juga bagaimana cara untuk mendukung TCI, ada banyak caranya. Lo bisa like our video, bisa share our video ke teman-teman lo ya. Dan juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar lo pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bitonix. Di mana sekarang TCI sedang ada kerja sama dengan Bitonix dan lo bisa mendapatkan deposit and trade event senilai 70 USDT dalam bentuk futures bonus ya. Dan ini tentunya bisa digabung juga dengan welcome bonus dan juga trading rewards yang sudah ada langsung dari Bitonix begitu. Jadi ada ekstra lagi keuntungannya bila lu menggunakan link referral kita di bawah ya. Ekstranya tempatnya sampai 70 USDT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi event ini berlangsung dari tanggal 14 Januari sampai tanggal 1 Februari. Jadi masih ada waktu yang lumayan lama lah, sekitar setengah bulanan buat kita bisa ikutan eventnya ya. Welcome bonus sekali lagi ini ada sampai 5.500 USDT dalam bentuk futures bonus yang lo bisa dapatkan. Gue udah sempat bahas di video gue kemarin-kemarin ya. Buat lu yang pengen tahu detailnya boleh ke video itu. Lalu juga di sini ada deposit reward yang spesifik untuk TCI. Jadi buat lu yang menggunakan link referral kita di bawah bisa mendapatkan si extra deposit bonus ini ya. Deposit 50 USDT bisa mendapatkan 20 USDT, 100 bisa mendapatkan 50 USDT dalam bentuk futures bonus yang sekali lagi lu bisa pakai untuk trading futures dan profitnya tentunya bisa lu WD. Asik ya. Nah, untuk trading rewards di sini apabila volume lu lebih dari 10.000 USDT lu bisa mendapatkan sampai 20 USDT futures bonus. Ini untuk terms and conditionnya. Satu mungkin yang harus kita perhatikan adalah aktivasi untuk futures bonus yang valid untuk 7 hari dari date of issuance. Jadi pastikan saat lu sudah mendapatkan bonusnya diaktifkan dulu. Sisanya sih ya kayak biasa. Tapi buat lu lebih baik baca dulu semua terms and conditionnya. Kalau semua udah oke, nggak ada masalah, nyaman, silahkan dilanjut ya. Dan buat lu yang belum punya akun di Bitonix, pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah untuk bisa mendapatkan event deposit and trade dan juga mulai trade di Bitonix. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Bitcoin sesuai dengan pembahasan tadi ya. Bang, ini gimana nih bang? Daily close-nya sedikit di bawah. Nah, kalau sedikit di bawah kayak gini, buat yang konservatif udah anggap aja tembus. Anggap aja tembus, jadi jangan buka futures, jangan buka setup posisi long karena ya memang daily close-nya secara teknis sedikit di bawah gitu. Nah tapi buat yang agresif dan lu tertarik untuk bang nggak apa bang tipis bang masih bisa dibuka kan sering false signal tuh kalau kayak gitu ya, boleh-boleh aja ya, tapi itu berarti posisi long yang agresif ya karena technically speaking sedikit jebol begitu ya. Nah buat yang agresif target TP posisi long kita itu boleh pertimbangkan paling konservatif di sini nih ya di angka 102.341. Yang agresif ya tentunya bisa di 106.238 gitu ya. Itu untuk posisi long di ini di Bitcoin ya. Untuk posisi spotnya di angka 101.247, 99.051 dan 97.570 ya. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum posisi longnya untungnya kena target TP ya. Retest 1, retest 2 dia sempat dulu ke 3.395 sebelum di close di bawah. Nah, buat lo yang bandel suka nggak pasang target TP ya cut loss gitu karena ya lu nggak pasang target TP ya otomatis di close di bawah dari struktur ya cut loss begitu. Jadi sekali lagi buat yang masih bandel nih ya, ntar aja lah pasang target TP-nya ya, pakai feeling aja nggak bisa ya. Pakai feeling harusnya lu profit di sini ya. Harusnya profit berapa nih? Lumayan, profit 3% lah kurang lebih ya. 3% malah jadi cut loss begitu ya. Nah, sekarang Bang, boleh nggak Bang buka lagi posisi long? Sebenarnya bisa. Kenapa? Karena sudah terjadi retest 1, retest 2 lagi nih. Kemarin kan di sini 1, 2 ya, kebuka posisi long kena target TP. Hari ini retest 1, retest 2 di angka 3.158 sebagai support. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya di angka 3.280,5. Udah nyaris kena sebenarnya ya, tapi masih belum lah ya. Dan buat lo yang sudah buka posisi long di sini mungkin udah senyum ya, karena ya udah lumayan juga sih sebenarnya. Udah 2,3%. Kalau sampai kena target TP itu bahkan lebih gede daripada hari ini, 3,86 ya. Nah, tapi ingat buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat ke jam 12 malam,
Kalau bisa lebih awal ya pertimbangkan untuk tutup posisi dulu just in case volatility-nya tidak sesuai dengan harapan kita. Begitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama ini. Sebelum kita tutup, gua akan kasih wejangan lagi ya. Memang sekarang cryptocurrency market ini dalam kondisi yang kadang-kadang bikin galau ya. Rally-nya luar biasa, koreksinya pun bikin sakit perut begitu. Terutama buat yang kebanyakan altcoins. Kalau buat yang nggak terlalu banyak altcoins-nya sih, apalagi porto yang cuma BTC Ethereum gitu ya. Kayak gua ngebantuin portofolio istri gua ya, dan cuma pengen di BTC Ethereum aja supaya lebih konservatif gitu ya. Itu pergerakannya astaga nyaris nggak kerasa begitu ya. Kalau sampai ada volatility pun lebih karena ada ETH-nya begitu. Jadi ya sebenarnya sangat penting untuk kita punya rasio yang tepat gitu. Nah selain dari itu juga ya, ya kita harus siap memang faktanya mau sampai lu jaga segimanapun resikonya market itu apalagi market kripto gitu ya, especially gitu ya. Memang dia itu akan lebih volatile dan akan bikin lu sport jantung kalau lu nggak biasa. Begitu. Gue inget di masa-masa awal gue trading kripto itu apalagi ya dari forex gitu. Forex mesti lebih apa ya, nggak se-ekstrim inilah volatility atau ya in general lebih nggak se-ekstrim inilah kalau lu bisa jaga resikonya begitu ya. Wah di crypto tuh bisa volatilnya luar biasa ya. Nah tapi di waktu bersamaan kalau udah terbiasa dengan itu, tapi bukan cuma terbiasa ya, terbiasa dan juga punya mindset yang tepat, ujung-ujungnya ya profit-profit aja begitu. Dan ya cara terbaik untuk menghilangkan rasa sport jantungnya adalah dengan cara DCA instead of all in. Jadi kalau lu para newbies dan masih punya mindset, di mana ya bang? Gue bisa masukin semua dana gue udah gitu ngepam langsung. Nah, lupakanlah. Begitu ya. Karena buat orang-orang yang akumulasi di sini dan di sini pun bukan karena mereka tebak-tebakan akan naik. Begitu. Tapi karena ini adalah struktur. Udah, as simple as that. Begitu ya. Jadi pokoknya rule of thumb-nya adalah semakin volatile satu aset, bukan cuma kripto, apapun itulah, mau saham, mau komoditi, pokoknya semakin dia volatile, cara yang lebih efektif adalah DCA. Begitu ya. Tetapi kalau aset itu cenderung linier begitu ya, perkembangannya itu linier, kayak contohnya SBN lah, reksadana pasar uang lah. Nah, itu lo all in nggak masalah, malah lebih efektif all in karena toh dia bisa dibilang ya secara hari ke harinya saya begitu naik aja terus gitu, bukan aset yang volatile. Jadi lu nggak stres begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir adalah salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.